Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di channel Yayasan Syekh Ali Jaber. Tentunya masih bersama saya dengan host Ahmad Mustafa. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tapi sebelum saya akan perkenalkan tamu kita yang sangat luar biasa ini, saya ingin menyampaikan kepada seluruh para penonton yang ada di luar sana bahwa channel ini disajikan oleh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Internasional Syekh Ali Jaber. Dan juga jangan lupa ya untuk para penonton terus like, subscribe, serta share video ini sebanyak mungkin supaya menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman semua, karena ini diskusinya adalah diskusi yang santai, bukan diskusi yang bikin tegang ya. Jadi alhamdulillah ini sudah ada kopi, Seth. Kopi apa teh ini, Seth? Teh, Seth. Teh, Seth. Iya. Boleh diminum dulu, Seth? Boleh. Sebagai pembuka gitu ya, Masya Allah. Masya Allah, seger banget ya, luar biasa. Terima kasih ini buat tim yang sudah menyiapkan tehnya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Tapi gratis tadi, insya Allah. Baik, Seth. Aduh, jangan terlalu tegang, Seth ya. Santai saja, karena ini insya Allah kita akan berbagi manfaat untuk orang-orang yang insya Allah menyaksikan channel video ini. Insya Allah. Amin. Seth, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ini dengan... Boleh perkenalkan dulu, Seth, nama Seth? Nama saya Fariz Nazhari. Dari mana, Seth, asal, Seth? Asal dari Depok. Asal dari Depok ya, Masya Asal Allah. dari Depok. Masya Allah. Ini, Seth, Masya Allah, terasa hawanya itu beda gitu ya ketika datang Ustadz Fariz, ya. Ustadz Fariz, pakai Z. Pakai Z, ya. Fariz, Ustadz Fariz ya, Masya Allah. Senyum, bahagia, tidak ada beban, Seth ya. Alhamdulillah. Hati aman, Seth? Alhamdulillah aman. Aman, alhamdulillah. Dompet? Dompet alhamdulillah masih aman. Masih pertengahan bulan. Masih pertengahan bulan ya. Baik, Ustadz. Masya Allah, luar biasa, Ustadz. Ustadz sekarang ini statusnya sebagai apa, Ustadz, di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Syekh Ali Jaber? Alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahfidz Quran Syekh Ali Jaber ini saya diamanahkan untuk menjadi pengajar. Oh, pengajar, Masya Allah. Pengajar di satu halakoh, yaitu halakoh Maharoh wal Itqan. Maharoh? Wal Itqan. Apa itu, Ustadz, Maharoh dan Itqan? Maharoh wal Itqan itu, Maharoh itu kan artinya mahir ya. Mahir. Jadi, untuk apa namanya, untuk kalangan-kalangan santri yang sudah hafalannya, sudah bisa menghafal di atas 1 lembar per hari. Kemudian wal Itqan itu untuk digabung juga sama santri yang sudah selesai hafalan Al-Qur'annya 30 juz dan digeber terus untuk bisa mutqin, lancar. Masya Allah. Gitu. Itu sehari tuh bisa berapa halaman store anak-anak? Anak-anak itu Masya Allah sekali ya sih. Saya sangat kagum sekali dengan mereka gitu kan. Bahkan mungkin semangat mereka bisa mengalahkan semangat saya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Karena mereka sehari itu bisa setoran itu paling sedikit itu setengah juz lah. Setengah juz? Iya, 10 halaman. Berapa anak, Ustaz? Berapa anak? Satu halakoh? Satu halakoh itu ada 9 anak. Ya sekitar 4 anaknya itu, 3-4 anak itu bisa dalam satu hari itu bisa di atas 10 halaman. Bahkan bisa sampai 1 juz satu hari. Gitu. Ustadz itu sendiri atau ada timnya? Untuk satu halakoh itu kami berdua dengan Ustadz Anwar. Oh, Masya Allah. Jadi 9 santri, 2 pengempu halakoh. Ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti sangat benar-benar terawasi, Ustaz ya? Sangat terawasi. Itu mulai menerima hafalannya dari jam berapa sampai jam berapa, Ustaz? Mulai menerima hafalan itu santri sebenarnya mereka sudah bisa menyetorkan hafalannya itu dari subuh. Gitu. Karena subuh. Saya kan tinggal di sini. Oh, Masya Allah. Gitu. Jadi fokus 24 jam mendampingi santri, Ustaz ya? Saya tinggal di sini, santri bisa store kapanpun mereka siap. Gitu. Jadi kalau seandainya di kelas yang formal itu tidak selesai setorannya, bisa menyetorkan ba'da maghrib atau bisa menyetorkan ba'da subuh. Iya. Kelas formal itu kan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya untuk tahfiz halakohnya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ustaz, semangat ya. Masya Allah, saya sangat termotivasi untuk bisa semangat seperti mereka. Itu sepertinya otak tuh harus berputar terus, Ustaz ya. Karena kan menerima setoran ya. Setoran. Jadi jangan sampai juga ketika kita menerima setoran itu ngantuk, apalagi
konsentrasi hilang. Konsentrasi hilang, betul sekali. Khawatir nanti kan ada harokat ataupun tajwid yang tertinggal, Ustaz, ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Masya Allah. Tapi Ustaz, ngomong-ngomong Ustaz ya, kalau berbicara tentang pondok pesantren tahfiz Quran Syekh Ali Jabir ini, apa sih kesan pertama Ustaz ketika masuk ke pesantren ini? Kesan pertama itu melihat pesantren itu seperti apa, Ustaz? Kesan pertamanya, Masya Allah, asri, tenang, Masya Allah. terus lingkungannya yang sangat kondusif ya. Masya Allah. Sangat jauh berbeda dengan dengan pesantren kebanyakan yang mungkin jumlah santrinya karena sudah banyak mungkin ya. Di sini santrinya tidak begitu banyak, terus kemudian kebiasaan mereka, akhlak mereka pun Masya Allah saya cukup kagum ya, karena di sini akhlak mereka bisa dibilang sangat sudah sudah di atas rata-rata santri-santri kebanyakan gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Karena ya saya dulu pernah pesantren juga gitu kan, pernah pondok juga. Dulu di mana, Ustaz? Di Darul Quran. Oh, di Darul Quran. Dulu Ustaz menyelesaikan hafalan di Darul Quran. Iya, betul sekali. Oh, setelah dari Darul Quran Ustaz lanjut ke mana lagi, Ustaz? Alhamdulillah di Darul Quran itu kan dari SMP ya, SMP SMA, kemudian ada ngabdi setahun, kemudian alhamdulillah kemarin lulus untuk kuliah di Mesir. Oh, di Mesir. Al-Azhar Kairo. Iya. Masya Allah. Berapa lama Ustaz sempat belajar di Kairo itu? Saya itu di Mesir tinggal selama 5 tahun. Kemudian di antara 5 tahun itu 1 tahun kelas bahasa dulu. Oh, jadi adat lugawi ya, adat lugawi. Oh, Masya Allah. Iya, di sana ada. Kita masuk ke markas lughah di sana. Markas Syekh Zaid namanya. Oh, iya. Itu yang dibuat itu oleh para alumni Al-Azhar. Itu yang mereka yang membuat. Kemudian di sana selama sekitar dari bulan awal Januari tahun 2019 sampai sekitar bulan Agustus September. Itu. Oh, Masya Allah ya. Jadi 1 tahun itu kelas persiapan bahasa, 4 tahun itu kuliahnya. 4 tahun itu kuliah. Oh, ya, dulu ngambil jurusan apa saat di sana? Kuliahnya ngambil jurusan Usuluddin. Jadi ada kuliah Usuluddin, tapi nanti ada spesialisasinya. Konsentrasinya di bidang apa gitu ya? Di masuk tahun ketiga, selesai tahun kedua, masuk tahun ketiga nanti ada spesialisasi. Ada 4 jurusan, ada 4. Kalau yang Ustadz ambil konsentrasinya apa, Ustadz? Tafsir dan ilmu Al-Quran. Berarti sangat ini Ustadz ya, relevan ya ketika Ustadz menjadi guru di sini ya. Alhamdulillah. Oh, jadi dulu di sana ngambil jurusan tafsir dan ilmu Al-Quran. Tafsir dan ilmu Al-Quran, Masya Allah. Itu kalau di ilmu tafsir dan ilmu Al-Quran itu apa saja yang dipelajari, Ustadz? Paling utama di Al-Azhar itu kita mempelajari dari kalau Al-Quran itu paling penting tafsir tahlili, ulumul Quran atau ilmu Al-Quran, kemudian tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Oh, Masya Allah. Itu menjadi 3 mata kuliah utama atau kita sebutnya madah asasi di sana gitu. Kemudian nanti ada mata kuliah yang lain sebagai pendukung seperti mata kuliah balaghah, kemudian mantik itu ya, nahwu shorof, pokoknya semua yang berkaitan dengan ilmu tafsir gitu. Kalau dulu Ustadz nih ketika menghafal Quran dan bisa menyelesaikan 30 juz itu butuh waktu berapa lama, Ustadz? Alhamdulillah waktu itu saya bisa menyelesaikan hafalan itu dari SD. Sebenarnya saya ngafal dari SD. Oh, Masya Allah. Di SD itu juz 30. Juz 30. Sudah masuk pesantren SD? Belum. Oh, belum. Dulu masih di dekat rumah di Depok. Itu selesai juz 30 dan beberapa surat di juz 29. Kemudian masuk Darul Quran. Di sana saya alhamdulillah menghafal Quran sampai khatam di kelas 10. Kelas 1 SMA ya. Jadi sekitar 4 tahun. 4 tahun ya. Sekitar 4 tahun alhamdulillah bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. Oh, Masya Allah, luar biasa. Terus Ustadz, nih ada nggak sih tips-tips untuk para penghafal Al-Quran yang di luar sana mungkin yang sekarang sedang hafal Al-Quran, terus juga mungkin ya galau, karena mungkin kadang menghafal Al-Quran itu tidak bisa disebut gampang, tidak bisa disebut susah, karena kan lughahnya itu ajami, itu asing kan menurut kita orang-orang yang Indonesia gitu kan. Kadang ada juga yang mereka menghafal itu harus menggunakan metode Arab Indonesia. Mungkin Ustadz itu ada nggak sih tips khusus bagaimana caranya menghafal Al-Quran, Ustadz? Tips khusus menghafal Al-Quran. Kalau saya dulu
nggak punya metode khusus ya. Saya dulu nggak ada metode khusus. Yang saya gunakan waktu itu dari berdasarkan pengalaman pribadi aja. Itu karena waktu itu saya emang dari sana juga, dari pesantren juga tidak ada metode khusus. Saya selama menghafal Al-Quran itu sebelum dihafal, sebelum dihafal saya baca dulu berkali-kali supaya kenal. Berapa kali itu? Segitu bisa sekitar 5 sampai 10 kali. Tapi dibaca dengan mushaf. Maknanya juga dipahami maknanya juga. Kalau bisa dimaknanya keburu waktunya bisa gitu ya. dengan maknanya gitu kalau ada waktu. Tapi kalau misalkan memang kan dulu saya kan ada sekolah juga ya, ada sekolah dari jam 7:30 atau jam 8 itu sampai asar. Itu jadi sekolah formal, ada sekolah formal, ada hafal Qurannya di sore, pagi sama sore. Itu ya curi-curi waktu lah gitu, sebelum sholat, sebelum subuh, atau ketika di halaqah misalkan setelah selesai sholat langsung siapkan lagi hafalan baru itu. Dibaca dulu berkali-kali sampai benar-benar lancar bacanya, sampai kita misalkan bisa kenal dengan ayat itu. Kenal dengan ayat itu, kemudian bisa lirik-lirik nggak lihat. Gitu ya. Bisa lirik-lirik nggak lihat itu baru mulai dihafal. Karena kalau misalkan dari awal udah dihafal, pertama kemungkinan ada kesalahannya besar di situ. Karena kan kita hafalnya buru-buru ya. Yang kedua itu buru-buru, jadinya terkesan gesa-gesa. Terus yang ketiga kurang menetap hafalannya gitu. Karena cuma sekedar hafal, setor, habis itu udah fokus ke yang selanjutnya gitu. Jadi hanya ziyadah saja itu tadi. Iya, waktu itu misalkan kalau misalkan cuma sekedar hafal, setor gitu. Karena waktu itu saya akalin gitu. Saya akalin caranya dengan sebelum hafal itu dibaca dulu berkali-kali sampai tadi udah kenal. Pokoknya ya kalau belum kenal kan kita susah deketin sesuatu ya. Betul. Gitu. Yang ada ntar kenal dulu baru dekat. Ya. Kemudian kan baru bisa jangan dekat dulu baru kenal itu ya. Kenal dulu baru dekat. Baru kita bisa rangkul, kita bisa apalagi jaga, kalau ya kan? Ustadz sudah bisa bahasa Arab, sudah tidak asing dengan bahasa Arab, mungkin sudah tidak asing lah dengan bahasa Al-Qur'an. Iya, betul sekali gitu. Bahasa Arab juga sangat membantu ya dalam menghafal Al-Qur'an gitu. Ya alhamdulillah. Terus Ustadz ini ada nggak sih motivasi buat teman-teman kita atau santri-santri kita yang ada di luar sana yang sekarang mungkin sedang menghafal Quran, berikan motivasi terbaik Ustadz untuk santri-santri atau penonton yang punya cita-cita untuk jadi penghafal Quran, Ustadz? Apa nih motivasinya, Ustadz? Untuk teman-teman sekalian yang sedang berjuang menjaga kalamullah, menjadi salah satu prajurit Allah yang menjaga Al-Quran, ada salah satu hadis yang saya baca di kitab Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut, Rasulullah SAW dalam hadis tersebut mengatakan, Man utiyal Qur'an faro'a anna ahadan ghairahu utiya khairan minhu faqad haqqara ma'azzama Allah. Yang artinya, barang siapa yang sudah diberikan Al-Quran, gitu, man utiyal Qur'an, kemudian dia melihat ada orang selain mereka yang sudah dikasih Al-Quran ini, merasa bahwasanya orang lain itu dikasih selain Al-Quran dan dia merasa pemberian itu lebih baik daripada apa yang sudah Allah berikan kepadanya, yaitu Al-Quran. Faqad haqqara ma'azzam Allah. Maka dia telah menghinakan. Haqqara itu sesuatu yang tadinya besar, kemudian dikecilkan, itu namanya haqqara ya. Jadi dia sudah mengecilkan, sudah mengkerdilkan sesuatu yang sudah Allah agungkan, yaitu Al-Quran. Maka jangan minder dengan Al-Quran gitu. Ketika kita sudah punya Al-Quran, insya Allah kedepannya kita juga sudah bisa menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Itu insya Allah kedepannya hidup kita insya Allah sudah bisa penuh dengan keberkahan dan tidak perlu khawatir lagi dengan kehidupan dunia maupun akhirat kita insya Allah. Masya Allah. Ya, ada juga hadis Rasulullah itu bilang, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen dunia dengan ilmu, pusatnya ilmu apa? Al-Quran. Kalau kita ingin akhirat
dengan ilmu. Pusatnya ilmu apa? Al-Quran. Kalau kita ingin dua-duanya, dengan ilmu. Masya Allah, luar biasa. Ustaz, nih pertanyaan penting banget nih, Ustaz. Dan harus dijawab, Ustaz. Insya Allah pertanyaannya tidak terlalu berat. Dulu Ustaz kan sudah menyelesaikan 30 juz. Terus Ustaz juga dengan bekal 30 juz itu, Alhamdulillah, dengan qadarullah gitu ya, bisa belajar di Al-Azhar University. Nah, kira-kira nih menurut Ustaz, santri-santri PT Kiai Ali Jabir ini ada potensi atau tidak Ustaz, untuk bisa melanjutkan ke Kairo itu? Sangat besar potensinya. Ya, sangat besar potensinya kalau saya lihat. Kenapa Ustaz bisa menilai seperti itu? Karena yang pertama, kalau mau ke Mesir itu keinginan. Keinginan ya? Ya, keinginan. Ketika saya baru sampai sini, ada beberapa santri yang langsung bertanya. Oh, langsung bertanya. Berapa orang yang bertanya, Ustaz? Kemarin itu saya ada sekitar 2-3 orang yang udah bertanya. Allah, gitu. Mereka bertanya lumayan detail ya, bagaimana cara ke sana, kemudian kira-kira saya bisa nggak ke sana, berapa biayanya gitu. Gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu mahal mungkin saja untuk. Ya, Mesir itu alhamdulillah nggak terlalu mahal. Dan disebut pusatnya keilmuan Islam saja di sana ya. Sebagai pusat budaya Islam, pusat keilmuan Islam pada saat ini, karena banyak kitab-kitab turos atau kitab-kitab klasik yang masih dipelajari di sana. Jadi insya Allah Ustaz ya, kalau dipertimbangkan atau dilihat dari skill kemampuan santri PT Kiai Ali Jabir ini berpotensi besar sekali untuk bisa masuk ke Universitas Al-Azhar Mesir ya. Masya Allah. Itu tesnya berat nggak sih Ustaz kalau untuk masuk Universitas Al-Azhar itu? Tesnya paling cuma ini aja, nggak terlalu berat ya untuk untuk apalagi yang sudah selesai 30 juz, kemudian bisa mempelajari bahasa Arab dasar. Kan di sini juga mempelajari bahasa Arab dasar juga di sini kan ya. Nahwu, sorof, balaghah, itu juga mereka yang dasar-dasar aja. Kemudian ada insya itu mengarang dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu. Jadi kalau seandainya anak-anak PT Kiai Ali Jabir ini ingin masuk ke salah satu universitas di Timur Tengah, entah itu Al-Azhar, entah itu Madinah ya, ataupun di Darul Mustafa atau di Yaman itu kan yang sangat terkenal, populer. Ternyata anak-anak PT Kiai Ali Jabir sudah punya basic Ustaz ya. Hafalan sudah 30 juz. Terus juga bahasa Arab, bahkan pengajar-pengajarnya di sini kan luar biasa. Ya, alumni Timur Tengah semua ya, hampir semua alumni Timur Tengah ya. Tapi Ustaz, kalau menurut Ustaz sendiri nih Ustaz, ketika Ustaz bisa menjadi bagian dari pengajar di PT Kiai Ali Jabir, ada nggak sih terasa kebanggaan tersendiri Ustaz? Sedangkan kan saya lihat untuk menjadi pengajar di sini tuh seleksinya sangat ketat, masuknya sangat luar biasa. Ustaz tuh bisa masuk sini tuh gimana tuh ceritanya? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya merasa cukup bangga ya ketika bisa masuk ke sini dengan, masya Allah, sangat Allah mudahkan. Oh, masya Allah. Jadi pertama kali waktu itu ada salah satu teman saya, alumni dari PT Kiai Ali Jabir ini. Oh, PT Kiai Ali Jabir. Tapi waktu itu masih di Jakarta ya. Waktu itu masih di Jakarta. Oh, bukan ketemu di Mesir, bukan? Enggak, teman saya waktu itu dia alumni yang di Jakarta, belum yang di sini. Oh, iya. Alumni yang di Jakarta kan udah lama ya. Oh iya, betul. Kemudian kita ketemu lagi di Mesir. Oh, beliau alumni PT Kiai Ali Jabir ke Mesir. Oh, beliau Masya Allah, luar biasa. Waktu itu kami bertemu dari awal, dari tahun pertama kita bertemu. Waktu itu bertemu di bandara gitu. Masya Allah. Di bandara. Saya juga nggak tahu beliau mau ke Mesir ya waktu itu. Ketika waktu itu ketemu, kaget di bandara, ketemu gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian kemarin selesai sebelum ujian akhir tingkat 4 kemarin, beliau ngasih kabar katanya di sini ada sedang membutuhkan pengajar, tenaga pengajar. Masya Allah. Waktu itu ada di share juga di Instagramnya. Waktu itu pernah lihat. Kemudian beliau langsung menghubungi Ustaz Zul, merekomendasikan saya gitu. Waktu itu saya bersedia. Waktu itu dari bulan Juli kalau tidak salah. Kemudian Ustaz Zul mengatakan kalau bisa kita mulai dari bulan Agustus gitu. Tapi Ustaz masih ada di Mesir. Saya waktu itu masih di Mesir posisinya karena kami baru selesai ujian di bulan Juli. Oh, ya. Masya Allah. Baru selesai ujian di bulan Juli. Kemudian belum ada pengumuman kelulusan, belum ada pengumuman hasil ujian akhir. Jadi saya masih belum berani. Ujian akhir. Jadi akhir. Di sana itu tidak ada skripsi. Tidak ada skripsi.
Jadi kita ujian setiap tahun, nanti sampai akhir tahun itu ujian setiap tahun gitu. Oh, Masya Allah. Ujian aja Luar setiap biasa. tahun gitu. Ada nggak Ustaz metode yang kira-kira mungkin ya ketika Ustadz belajar 5 tahun di Mesir, terus ketika Ustadz pindah ke PTKC Ali Jaber ini, ada nggak sih perbedaan dari metodologi pengajaran atau cara-cara pengajarannya berbedakah atau mungkin sama gitu Ustaz? Cara-cara pengajarannya. Cara-cara pengajarannya mungkin yang saya lihat berbeda karena ini juga mungkin karena anak-anaknya pelajarnya berbeda. Karena pelajarnya ya. Pelajarnya berbeda kan di sana. Lingkungan saya mungkin orang-orang yang sudah dewasa ya. Di sini kan masih anak-anak. Oh iya betul. Tapi yang saya lihat dari Al-Azhar sendiri, mereka sedari kecil sudah menanamkan kepada murid-murid mereka untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Di Mesir itu mereka sudah menanamkan sejak dari kecil untuk kepada anak-anak mereka, kepada generasi-generasi penerus mereka untuk bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sana berkembang. Saya lihat akhirnya nanti mereka tertarik untuk mempelajari bagaimana sirah nabawiyah. Kemudian mereka tertarik untuk bisa mempelajari bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya mereka juga tertarik untuk bisa menghafal Al-Quran supaya akhlak mereka seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Sayyidah Aisyah katakan. Bahwasanya akhlak Rasulullah adalah karena khuluquhul Quran gitu. Karena khuluquhul Quran. Karena ketika itu akhlak Rasulullah SAW ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW gitu. Kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran gitu. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran yang berjalan gitu. Karena beliau selalu mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Nah dari sana anak-anak anak-anak Mesir itu mereka sangat mencintai nabi mereka gitu, sangat mencintai nabi mereka, sangat mencintai Ahlul Bait gitu. Yang pada akhirnya mereka dari sana timbul semangat yang kuat untuk bisa bangga dengan agama mereka gitu. Bangga dengan agamanya, bangga dengan kitabnya, bangga dengan Al-Qur'annya, bangga dengan bangsanya juga. Karena sudah dari pondasinya dari awal sudah ditanamkan untuk cinta kepada Rasulullah ya. Masya Allah, luar biasa. Saya jadi terharu ini Ustaz. Kalau kita sudah berdiskusinya melebar sampai membahas tentang Rasulullah SAW ini hati ini terasa bergemetar gitu ya. Apalagi saya kalau melihat gitu ya, para santri sedang menghafal Quran dan itu kan bagian daripada risalahnya Rasulullah SAW. Terus melihat para santri ketika tadi ya belajar tentang sirah nabawi dan sedikit demi sedikit para santri juga di sini sudah mulai menerapkan gitu ya akhlak Rasulullah SAW seperti salam, terus makan dengan tangan kanan, terus masuk kamar mandi berdoa gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Dan ini yang paling terpenting juga Ustadz, untuk Ustadz Faris sendiri ini Ustadz, ada nggak sih Ustadz gambaran gitu Ustadz ya kedepannya untuk para santri PTKC Ali Jaber ini supaya gambaran kedepannya itu mereka itu kan selama ini mungkin ya kadang ada anak-anak itu yang mereka galau, mereka tidak sekolah ya, mereka hanya fokus ngafal Quran saja 30 juz, tidak sekolah nih mereka ya kan, hanya fokus ngafal selesai 30 juz, berangkat ke Madinah dapat 2 ijazah ma'had sama ijazah dari Madinah. Ini menurut Ustadz sendiri nih gambaran kedepannya, apakah ada harapan mereka itu untuk bisa kuliah di universitas gitu Ustadz? Sedangkan mereka tidak ada ijazah gitu, ijazah resmi. Ya walaupun mereka didaftarkan di sekolah paket, tapi mereka punya basic nih, 30 juz, sanad dari Ma'had, terus sanad dari Madinah. Kira-kira menurut Ustadz ada nggak sih harapan mereka itu bisa diterima di salah satu kampus gitu dengan bekal 30 juz dan bahasa Arab yang mereka miliki? Sangat besar peluangnya karena seorang hafidz Quran itu kan sudah membuktikan keseriusan mereka, kesungguh-sungguhan mereka dalam mengerjakan sesuatu gitu loh. Karena menghafal Quran itu bukan hal yang mudah ya. Ya begitu. Sudah tergambarkan dari dari hafalan mereka sudah 30 juz itu pasti orang sudah bisa menilai bahwasanya mereka adalah orang yang sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu gitu. Oh, Masya Allah. Dan kemudian Al-Quran ini kan menjadi dasar ya, menjadi dasar dalam mempelajari agama. Itu kalau kita sudah hafal Al-Quran,
kan semuanya kembali kepada Al-Qur'an ya, segala apa namanya, segala hukum-hukum, segala apa namanya, segala hal yang berkaitan dengan agama Islam ini menjadi sumber utama. Al-Qur'an ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadis gitu kan. Mereka menjadi sumber utama dalam apa namanya, dalam Islam. Karena mereka sudah menguasai Al-Qur'an ini, sudah menghafal Al-Qur'an ini, insya Allah sangat besar peluang. Apalagi kalau jamiah-jamiah di Timur Tengah itu memprioritaskan banget ya. Iya, betul sekali. Nah, Ustaz, kemarin kan Ustaz lama tuh di Mesir ya. Terus lama di Mesir. Selain di Mesir, Ustaz pernah kemana lagi, Ustaz? Kemarin saya sempat ke Arab Saudi juga umroh. Oh, berapa lama Ustaz di Saudi tuh? Kemarin setelah lulus, kebetulan alhamdulillah bisa ada kesempatan umroh dulu ke Arab Saudi. Itu sekitar 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Karena gini, Ustaz, ada nih pertanyaan-pertanyaan kadang di para santri itu ya, terutama saya kan yang belum pernah belajar di Timur Tengah itu. Dulu kita nih pernah belajar bahasa Arab misalnya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang Arab asli, itu kadang ada perbedaan bahasa gitu kan. Contoh seperti kalau kita kan kaifa haluk. Ada mungkin bahasa yang lain selain kaifa haluk. Bahasa Mesirnya apa Ustaz? Bahasa Mesirnya bisa izayyak, bisa amileh gitu. Izayyak. Izayyak itu logat Mesir ya? Izayyak atau amileh. Kalau Saudinya? Saudi itu saya kaifa hal gitu. Ada yang bilang waktu itu saya pernah dengar syuhalak. Syuhalak ada yang bilang syuhalak, ada yang kaifa hal gitu. Kaifa hal gitu ya. Kaifa hal. Ya. Itu bahasa-bahasa seperti itu kan kadang anak-anak bingung, ini sudah belajar bahasa Arab di Ma'had nih, sudah belajar banyak, ternyata ketika datang ke Madinah kok bahasa-bahasa yang dipelajari di Ma'had nggak ada gitu kan. Seperti ala gambe, betakul gitu kan. Padahal kalau di kita kan mada takul, mada turid. Di sana apa namanya, betakul betashrab gitu kan. Ada perbedaan lahzah. Jadi kalau menurut Ustadz nih, untuk anak-anak santri yang akan berangkat ke Madinah, harus fokus belajar bahasa Arab yang fusha ataukah harus belajar bahasa Arab yang amiyah juga, yang pasaran? Sebenarnya kalau kita mempelajari bahasa amiyah itu, kita agak sulit untuk mempelajari secara teoritis. Amiyah itu mungkin dalam ini bahasa Indonesia yang nggak baku ya, yang tidak baku. Seperti tidak dan enggak gitu kan, ya seperti gitu. Selama mereka bisa menguasai yang fusha, insya Allah yang amiyah mereka bisa paham gitu. Kalau sudah bisa menguasai yang fusha, yang amiyah insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Karena amiyah ini dasarnya dari fusha. Cuma diringkes aja gitu. Cuma dipermudah aja. Karena kan tujuan mereka menggunakan bahasa amiyah supaya mereka lebih cepat ngomong ya, supaya bisa lebih simple kayak misalkan kita gini. Gitu. Tapi ada ini nggak sih tatanan apa tuh ya namanya? Tatanan grammar. Contoh seperti akal tu ma'an. Akal tu syarab tu, maaf. Syarab tu kalau akal tu makan ya. Syarab tu ma'an. Saya telah meminum. Ya, domirnya kan domir anak gitu. Ma'an dia menjadi maf'ul bisa ya. Ya. Saya telah meminum air. Tapi kalau dalam bahasa amiyah ada nggak? Syarabtul moyah. Syarabtu moyah. Syarabtu moyah. Syarabtu moyah itu amiyah ya? Moyah itu aslinya dari bahasa fusha juga. Miyah ya. Miyah. Maun itu asal apa namanya? Asal ini katanya dari miyah. Gitu. Jadi mungkin kalau bahasa Arab yang fusha itu bahasa Arab yang diambil dari Al-Qur'an, dia menggunakan tatanan grammar saja. Tapi kalau bahasa amiyah dia tidak pakai. Tidak pakai tatanan grammar seperti itu. Ada yang membuat kaidahnya gitu. Jadi setelah mereka melakukan apa ya bahasa ininya istiqra kalau bahasa ininya, jadi mereka mengambil sampel yang banyak, kemudian mereka membuat kaidah. Kan kaidah itu berdasarkan hasil penelitian yang banyak gitu kan. Mereka mengambil sampel, akhirnya dibuat satu kaidah. Tapi kaidah ini juga tidak baku, maksudnya tidak fleksibel. Kadang mereka bisa mengucapkan tidak sesuai dengan kaidah itu. Gitu. Jadi amiyah itu yang penting si paham saja ya. Ya, si yang ngomong paham, yang dengar paham, mereka bisa saling memahami, itu yang penting. Gitu ya. Jadi ketika Ustadz belajar di Mesir, bahasa amiyahnya berbeda lahzahnya. Di Madinah juga beda. Dulu ketika di Indonesia belajar bahasa Arab juga
berbeda. Gitu. Saya pertama kali sampai ke Mesir juga saya belum bisa ke warung. Karena ketika saya ngomong fusha, mereka mengiranya saya itu sedang berkhutbah gitu. Karena fusha itu biasanya dipakai ketika berkhutbah, ketika mengajar di jamiah misalnya. Di jamiah, di sekolah gitu. Sekolah juga bahkan kadang-kadang bisa menggunakan bahasa Amiyah juga gitu. Kemudian ketika belajar di kitab-kitab, mempelajari suatu kajian buku, itu pasti harus menggunakan bahasa fusha gitu. Makanya bahasa fusha itu adalah bahasa yang kalau bisa sekarang kita bilang itu bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah ya. Karena mereka bahasa fusha itu bagi mereka adalah untuk orang-orang yang sudah belajar dan terpelajar. Oh, berarti banyak orang Arab mereka tidak bisa bahasa Arab juga mungkin ada? Banyak. Oh gitu? Iya. La haula wala quwata illa billah ya. Orang Arab tapi nggak bisa ngomong bahasa Arab yang fusha. Oh gitu, tapi amiyah bisa? Ya, bahkan ketika saya waktu itu datang ke sana, ketika mereka ngomong dengan bahasa amiyah, kemudian saya nggak paham, mereka mengira saya nggak bisa bahasa Arab, karena mereka mengira apa yang mereka katakan itu adalah bahasa Arab. Gitu. Mereka nggak sadar ya, iya. Padahal mereka lah yang nggak tahu bahasa Arab. Gitu ya. Kita sudah belajar bahasa Arab memang sesuai dengan kaidah gitu ya, dengan kaidahnya ya, Masya Allah. Sebagaimana yang Al-Quran. Oh gitu ya, Masya Allah. Menarik ya ternyata ya. Antara bahasa Arab dengan Al-Quran ini ya ada kaitannya ya. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan di surganya Allah dengan Al-Qurannya, dengan bahasanya, dengan nabinya, dengan kiblatnya, dan juga dengan keimanan kita. Ya, amin. Masya Allah, ini diskusi yang sangat menarik ya. Tidak terasa sudah hampir setengah jam kita berdiskusi tentang keilmuan yang sangat luar biasa. Dan ini tentunya akan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Ya Allah, Masya Allah Ustaz Faris. Ya. Sehat selalu Ustaz ya. Amin, amin. Dan tetap semangat. Insyaallah, ya, membimbing para santri sampai berangkat ke Madinah. Amin. Masya Allah ya. Luar biasa. Dan juga nih untuk teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang untuk mencari pesantren ya. Apalagi di pondok pesantren PT Kisah Ali Jabir ini, guru-gurunya sudah jelas, alumni dari Timur Tengah, bahkan ada yang asli dari Timur Tengah. Lalu kurikulumnya juga sudah pasti, pendirinya juga sudah jelas. Jadi bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang ingin memasukkan putra-putrinya ke PT Kisah Ali Jabir, jangan pernah ragu dan jangan pernah bimbang. Nanti silahkan dihubungi ke nomor ini. Mudah-mudahan Ayah Bunda yang ingin punya cita-cita anaknya untuk menjadi penghafal Al-Quran bisa bergabung di PT Kisah Ali Jabir dan bisa nanti melanjutkan studi ke Timur Tengah ya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya masih dengan saya, mudah-mudahan podcast ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyak mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.